Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Ria. Teman-teman, pada video sebelumnya kan aku udah coba upload untuk mata kuliah atau pembelajaran mengenai suku bunga. Yaitu di video sebelumnya ada bunga tetap, bunga menurun, dan juga bunga efektif. Kali ini Ria bakal coba mempraktekkan cara hitung di suku bunga tetap. Di sini kita sudah ada beberapa keterangan mengenai angsuran pinjaman di bunga tetap, yaitu pokok pinjaman sebesar 50 juta, jangka waktu pinjaman 2 tahun, kemudian ada bunga pinjaman per bulannya sebesar 1%, dan juga untuk bulan di angsuran pertamanya di bulan Februari 2020. Bagaimana sih cara kita mempraktekkan? Nah, untuk pertama, di sini kan ada nomor urut ya. Nomor urutnya itu kita bisa buat otomatis. Jadi nanti akan ketahuan di nomor urut berapa cicilan ini akan berakhir seperti itu. Kita masukkan ya. Di sini nomor urutnya 1, kemudian untuk bulannya kita masukin sama dengan kemudian Februari. Kemudian di sini pokok pinjamannya sama dengan 50 juta. Tetapi sebelumnya untuk jangka waktu pinjaman, untuk mempermudahnya kita ubah menjadi bulan. Karena setahun 12 bulan, jadi sini kita buat 24 bulan. Caranya di sini kita ganti, kita ubah jadi 24 ya. Oke, tapi ini jadi tahun kan, 24 tahun. Nah, ini tahun ini kita bisa ubah dengan cara klik kanan, kemudian pilih format cell. Di sini ada custom dan juga ada general. Generalnya diganti menjadi bulan. Di sini kan generalnya tahun diganti menjadi bulan. Jadi nanti akan otomatis terganti 24 bulan seperti ini. Kita balik lagi untuk membuat nomor urut secara otomatis. Kita bisa masukkan rumusnya, yaitu dengan cara masukkan rumus sama dengan if kurung buka. Di sini kita masukkan ya untuk si B20, kemudian kurang dari, kita masukkan di sini 24 bulan. Oke, masukin lagi rumusnya koma, kita masukin lagi di sini B20. Oke ya. Kemudian di sini kita masukin lagi rumusnya plus 1, kita kasih koma, kita kasih titik. Oke ya, kita kasih kurung tutup. Tapi di sini kalau bisa kita kunci dulu dengan cara klik enter. Jadi 2 ya teman-teman. Jadi rumusnya ini B20, ini nomor urut pertama, kurang dari 24 bulan atau 2 tahun, kita kunci angka 24 bulannya dengan cara F4. Kemudian koma, kita masukkan lagi B20 itu angka urut 1, kemudian koma dan kutip 2 kali, lalu kurung tutup dan enter. Di sini kita bisa langsung sort ke bawah. Ini akan ketahuan di bulan berapa. Nah, seperti ini, 24 bulan. Padahal kan tadi aku coba sampai sini, harusnya sampai 26 bulan, tapi ternyata angka yang keluar otomatis 24 bulan. Jadi secara tidak langsung untuk rumus yang telah dicoba Ria berikan yang di dengan itu bisa digunakan untuk mempermudah kalian bagaimana mengurutkan nomor sesuai dengan ketentuan berakhirnya cicilan. Kemudian untuk bulan, di sini untuk bulan kita bisa masukkan juga rumusnya sama ya. Untuk rumusnya itu sama dengan I, kemudian kurung buka. Kurung buka habis itu kita masukin angka nomor urutnya ya, nomor urut yang 2 ini. Kemudian sama dengan kutip 2 kali, kemudian koma. Kemudian kutip 2 lagi 2 kali, kemudian koma lagi. Kita masukkan rumus yaitu moon. Kemudian kurung buka. Habis kurung buka kita masukkan bulan yang pertama. Kemudian kita masukkan rumus koma tambah 1 kurung tutup banyak 2 kali, lalu kita enter. Nah, ini akan berganti. Kita coba short ya ke bawah. Apakah akan sesuai dengan nomor urut 24? Betul. Di sini berarti 24 bulan di bulan Januari 2022 cicilannya akan berakhir. Kemudian bagaimana sih cara menghitung cicilan pokok? Cicilan pokok ini kita bisa masukkan rumusnya, yaitu sama dengan I kurung buka nomor urut yang pertama ya. Kemudian di sini kita masukin rumus kembali sama dengan kutip 2 kali, kemudian koma, kutip 2 lagi 2 kali, kemudian koma. Kemudian kita masukkan di sini cicilan pokok pinjamannya, yaitu di 50 juta. Kemudian dibagi dengan si jangka waktu pinjamannya. Kemudian kurung tutup. Kita enter ya.
Nah, itu cicilan pokok pinjaman di bulan pertama sebesar Rp2.083.333. Dan untuk suku bunganya bagaimana cara menghitungnya? Suku bunganya ini cara menghitungnya yaitu dengan cara masukkan sama dengan, lalu if kurung buka angka 1 lalu sama dengan kutip 2 dua kali diberikan koma, kutip 2 dua kali kemudian diberikan koma lagi, lalu di sini kita masukkan suku bunga sebesar 1%, lalu dibagi 12 itu per 1 tahunnya ya, dikalikan dengan si pokok pinjamannya ini, lalu kurung tutup. Kita enter. Nah, bunganya sebesar Rp41.666.7. Di sini sudah ketahuan. Untuk cara menghitung angsuran, yaitu kita masukkan rumus sama dengan if kurung buka, tetap ya pakai nomor urut 1, lalu sama dengan kutip 2 dua kali diberikan koma, lalu kutip 2 diberikan koma juga. Lalu di sini berarti kita harus masukkan cicilan pokok ditambah dengan si bunganya ini, lalu kita kurung tutup, kita enter. Nah, untuk angsurannya ketahuan nih, di bulan pertama kita harus membayarkan sebesar Rp2.125.000. Kemudian saldo pokok pinjamannya bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa masukkan kembali rumusnya sama dengan if kurung buka, tetap kita masukkan nomor urut 1, kemudian sama dengan kutip 2 dua kali diberikan koma, lalu kutip 2 dua kali diberikan koma juga. Lalu di sini kita bisa masukkan pinjaman pokok dikurang dengan cicilan pokok pinjaman. Kemudian kita kasih kurung tutup, enter. Nah, di sini saldo pokok pinjaman setelah pembayaran di bulan pertama akan tersisa sebesar Rp47.916.667. Setelah sudah ketemu nih di bagian kolom pertama, kita sudah bisa mengetahui di kolom-kolom berikutnya dengan cara memberikan rumus dan mengunci secara otomatis pada rumus yang kita berikan. Contohnya, kita masukkan di sini di pokok pinjaman. Pokok pinjaman, di sini kita bisa masukkan sebentar. Pokok pinjaman kita masukkan rumusnya sama dengan if kurung buka. Kita masukkan di sini untuk rumusnya yaitu nomor urut 2, kemudian sama dengan kutip 2 dua kali kemudian diberi koma, kutip 2 dua kali diberikan koma, dan kita masukkan di sini angka dari si saldo pokok pinjamannya. Lalu kita berikan kurung tutup. Nah, ini pokok pinjaman yang di bulan kedua nih. Dia akan otomatis nih seperti ini, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau coba sort ke bawah, value. Nah, berarti kita harus masukin beberapa ini dulu. Rumus-rumus yang lainnya dulu. Kita coba hitung untuk cicilan pokok. Cicilan pokok di sini yang harus kalian tahu, kita harus mengunci pada bagian si E13-nya dan E14-nya. Apa sih itu E13 dan E14? E13 dan E14 yaitu pokok pinjaman dengan jangka waktu pinjaman. Maka dengan cara kita mengunci itu, dia akan otomatis kalau kita sort ke bawah. Kita praktekkan ya, kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan kurung buka nomor urut 2, lalu sama dengan kita kutip 2 kali kemudian koma, kutip 2 kali kemudian koma, lalu kita masukkan di sini pokok pinjaman, kemudian dibagi dengan bunga, lalu di kurung tutup. Nah, kita kunci ini untuk bagian si pokok pinjamannya F4 dan juga si bunganya ini, jangka waktu pinjamannya di sini F4 juga. Enter. Oh ya maaf, ini ada if enter. Nah, kita bisa drag B di sini. Oke, secara otomatis akan berakhir di bulan Januari. Kemudian untuk bunga, suku bunga juga sama. Di sini kita harus menguncinya terlebih dahulu dengan cara masukkan rumus sama dengan if kurung buka. Kita masukkan nomor urut 2. Lalu di sini sama dengan kutip 2 koma. Itu udah rumusnya ya, teman-teman. Kita masukkan di sini untuk rumusnya yaitu suku bunganya, suku bunga pinjaman dibagi 12 atau per tahun, lalu dikali dengan si pokok pinjaman, kurung tutup. Kita di sini mau buat otomatis, maka untuk si bunga pinjaman kita kunci dengan cara F4, lalu dengan si pokok pinjamannya kita juga kunci ini di F4-nya. Oke. Dengan cara otomatis ini kita sort ke bawah, angkanya akan sama.
Kemudian di sini secara angsuran kita juga bisa gunakan, yaitu untuk rumusnya sama dengan if kurung buka, lalu nomor urut 2 sama dengan kutip 22 kali diberi koma, kutip 22 kali diberi koma. Lalu di sini kita masukkan si angka cicilan pokok pinjaman dengan ditambah bunga pinjamannya. Oke, kita kasih tutup, kita enter. Coba kita solve. Nah, ini akan otomatis berhenti juga di bulan 24 Januari 2022. Bagaimana cara menemukan saldo pokok pinjaman? Kita mau buat otomatis nih saldo pokok pinjamannya. Di sini untuk saldo pokok pinjaman, caranya sama dengan if kurung buka, tetap nomor urut 2 di sini, lalu sama dengan kutip 2, kutip 2, kita masukkan pokok pinjaman di bulan kedua, lalu dikurang dengan cicilan pokok pinjaman. Oke, kita kurung tutup, enter. Oke teman-teman, jadi di sini setelah kalian menemukan saldo pokok pinjaman, kalian di sini bisa sort sampai dengan akhir. Di sini nggak apa-apa ya, tetap ada value, nanti akan berubah sendiri. Nah, kenapa di sini saldo pokok pinjamannya angkanya sama dan tidak berubah? Jadi di sini kita harus menarik juga bagian pokok pinjaman agar berubah nilainya seperti ini. Nah, ketahuan jadi ya untuk si saldo pokok pinjaman akan berakhir 0 pada 24 bulan di bulan Januari tahun 2022 dengan angka 0. Untuk value-nya ini berarti kita bisa hapus karena tidak terpakai. Jadi secara otomatis ketika kalian memasukkan angka atau rumus pada kolom kedua bagian ini, kalian secara tidak langsung bisa mengurutkan sesuai dengan jangka waktu pinjaman seperti ini teman-teman. Mungkin dari aku cukup sekian untuk cara mempraktekkan atau menghitung suku bunga tetap pada hari ini. Jika kalian masih ada yang kurang paham, kalian bisa komen di YouTube aku ini, atau mungkin kalian bisa kasih saran atau perbaikan mengenai cara yang aku pakai jika memang ada yang salah atau mungkin harus ada yang diperbaiki. Sekian dari aku hari ini untuk konten suku bunga tetapnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Dadah.